Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bagian akhir dinamika penduduk di Indonesia, yaitu permasalahan dinamika penduduk di Indonesia. Jadi ada beberapa permasalahan yang sering kita temui pada dinamika penduduk. Kemarin kan kita sudah membahas bonus demografi selaku hal positif pada dinamika penduduk. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang timbul dari adanya dinamika penduduk di Indonesia. Permasalahan dinamika penduduk Indonesia. Dinamika penduduk tidak luput dari permasalahan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk besar berpotensi mengalami permasalahan kependudukan. Seperti kita tahu kan, penduduk Indonesia sendiri penduduknya sangat banyak ya, terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan kependudukan yaitu ketidakseimbangan, baik secara kuantitas, kualitas, maupun komposisi. Pemerintah sebagai pihak pengelola negara hendaknya mengelola kependudukan agar mampu mendukung pembangunan nasional dan meminimalisasi beban negara. Adapun permasalahan kependudukan yang sering muncul di Indonesia yaitu adanya mobilitas penduduk, kedua komposisi penduduk, ketiga angkatan kerja, dan keempat kepadatan penduduk. Kita mulai dari mobilitas penduduk terlebih dahulu. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di Indonesia terkait dengan fenomena urbanisasi yang utamanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, kan, pulau terpadat itu ada di Pulau Jawa. Padahal pulau terbesar itu bukan di Pulau Jawa. Masih banyak pulau-pulau besar di Indonesia seperti halnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tetapi masih berpusat di Pulau Jawa untuk penduduknya. Urbanisasi mengakibatkan pertumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan peningkatan terus-menerus. Kondisi ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan ekonomi yang disertai perkembangan industri serta perkembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan. Dalam hal ini, kota-kota besar yang contohnya Jakarta itu sangat mendominasi dalam hal perekonomian maupun industri. Jadi perekonomiannya ada di Jakarta. Nah, dan sekitarnya ini mendorong adanya industri tadi. Fenomena ini akan berdampak pada persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan yaitu mempercepat pengembangan wilayah perdesaan. Proses ini disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia daerah setempat. Indonesia kan memiliki berbagai macam sumber daya alam, maka dari itu pasti dibutuhkan pengelolaan yang berbeda-beda tiap daerahnya ya. Dengan demikian, diperlukan usaha dalam meningkatkan minat penduduk desa untuk menetap di desa. Caranya dengan menerapkan pola pembangunan yang berorientasi perdesaan. Upaya tersebut bertujuan menekan arus urbanisasi ke wilayah perkotaan dan mendorong kegiatan ekonomi di perdesaan. Artinya, kita harus mengembangkan pembangunan pada desa. Sehingga desa itu tidak lagi dipandang sebelah mata oleh para penduduknya yang selalu menggantungkan apa-apa di kota. Maka dari itu, pembangunan desa perlu dicanangkan. Kemudian kita masuk pada komposisi penduduk. Komposisi penduduk Indonesia masih menunjukkan penemukan jumlah penduduk usia muda. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kan termasuk pada piramida kerucut ya, yang didominasi penduduk usia muda. Keadaan ini berdampak pada kondisi ekonomi, pemenuhan gizi, pendidikan, lapangan kerja. Jumlah penduduk usia muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga karena beban tanggungan penduduk produktif meningkat. Ya, karena kan usia produktif menanggung usia yang belum produktif. Upaya penanggulangan masalah komposisi penduduk di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan angka kelahiran. Contohnya ya pemberlakuan program KB untuk dibatasi satu keluarga itu maksimal 2 anak saja ya, agar angka ketergantungannya tadi bisa terkontrol. Berikutnya, meningkatkan masa pendidikan dari wajib belajar yang dulunya 9 tahun menjadi 12 tahun.
ini juga memperbaiki kualitas dari usia muda. Sehingga bila saat mereka dewasa dan akan masuk ke dunia kerja itu lebih menguntungkan keduanya. Jadi tidak hanya digunakan tenaga fisiknya saja, tetapi digunakan juga keterampilan dan pemikirannya. Dan penanggulangan yang terakhir contohnya yaitu memberikan bantuan dana pendidikan, misalnya beasiswa. Ya, terkadang penyebab dari ketidakmampuan anak-anak untuk kuliah atau bersekolah adalah kan beban tanggungan orang tuanya terlalu tinggi, yang dimungkinkan berarti dia si anak itu hanya bersekolah mungkin hingga SD, SMP, atau SMA saja. Jarang ada yang hingga ke perguruan tinggi. Itu tadi pembahasan mengenai permasalahan pada komposisi penduduk. Masuk pada angkatan kerja. Permasalahan angkatan kerja berkaitan dengan angka pengangguran. Angka angkatan kerja rendah berpotensi memperkecil pendapatan per kapita dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan beban bersama. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif menekan angka pengangguran. Kita dapat mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif secara mandiri. Pada awal tahun 2019, angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Pengangguran berkurang 50.000 orang dari tahun 2018. Persentase pengangguran terbuka sebesar 5,01% di tahun 2019. Penurunan angka pengangguran di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah. Misalnya penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan. Ya, pencanangan keterampilan itu sangat terlihat ya dari pemerintah. Pemerintah seringkali mengadakan seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan yang fungsinya meningkatkan keterampilan untuk usia muda maupun usia dewasa yang produktif agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi pada sektor kesempatan kerjanya ya. Tetapi memang pada saat ini, pada 2020 hingga 2021 ini banyak sekali kita dengar bahwa terjadi PHK besar-besaran karena adanya pandemi. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan ekonomi kreatif. Memang kita sudah melihat penanggulangan dari pemerintah, tetapi saya rasa itu kurang. Dalam artinya pemerintah sudah maksimal, tetapi lingkupnya itu terlalu besar. Maka dari itu kita juga harus kreatif dan mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Masuk pada permasalahan terakhir yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi masih belum merata. Persebaran tersebut masih terpusat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang memengaruhi kegiatan pembangunan yang tidak merata. Fenomena ini mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari wilayah dengan pembangunan belum maju ke daerah yang pembangunannya lebih maju. Dengan demikian, daerah yang padat penduduk akan makin padat. Meskipun Pulau Jawa ini sudah padat, tetapi daya tarik kota Jakarta itu masih besar. Jadi warga-warga daerah di pinggiran-pinggiran kota besar ini masih sering menuju Jakarta yang merupakan kota perekonomian Indonesia. Upaya pemecahan masalah akibat ketidakseimbangan kepadatan penduduk dilakukan dengan program transmigrasi dan membangun wilayah sesuai potensi daerah. Ya, kita sudah sering mendengar ya, dari Pulau Jawa itu sering diadakan transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau besar lainnya. Penduduk menjadi syarat pembentuk negara. Banyak penduduk suatu negara berpotensi menimbulkan masalah lebih kompleks lagi. Pemerintah hendaknya lebih fokus merencanakan pembangunan manusia. Kalian selaku generasi penerus bangsa hendaknya ikut aktif dalam pembangunan manusia dengan tidak menjadi bagian dari masalah dan menjadi bagian dari solusi. Kita perlu meningkatkan kualitas diri baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Jadi untuk membangun sebuah negara yang ideal, itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita selaku penduduk warga
selaku penduduk Indonesia itu sendiri. Maka dari itu kita harus saling bekerja sama untuk membangun Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi mengenai permasalahan dinamika kependudukan di Indonesia yang merupakan bagian akhir dari pembahasan bab dinamika kependudukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.